kesempatannya, nama saya Claudia Asari, NIM 2018-2100096. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu behavioral finance. Behavioral finance adalah suatu kajian yang meyakini bahwa adanya pengaruh psikologis yang memengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Setelah menerima informasi, investor mengambil keputusan berdasarkan faktor kognitif dan faktor emosi. Faktor psikologis tersebut dinilai dapat menyebabkan emosi investor melakukan hal yang tidak rasional dan tidak dapat diprediksi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Firlina Kusdadevi dengan NIM 2018-2100435. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang ragam bias kognitif. Ragam bias kognitif dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu representative bias, yaitu investor mengambil keputusan investasi terlalu cepat tanpa analisis mendalam. Yang kedua, unsourcing dan adjustment bias, yaitu investor hanya mengacu pada informasi tertentu sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, availability bias, yaitu keputusan investasi yang dilakukan semata-mata atas kemudahan dan ketersediaan. Yang keempat yaitu self-attribution bias, yaitu investor menganggap keberhasilan investasinya murni berkat kemampuannya sendiri dan memprediksi dan menganalisisnya. Selanjutnya yang kelima yaitu illusion of control bias, yaitu investor percaya dirinya memiliki pengendalian penuh atas tercapainya kinerja investasi yang dimiliki. Yang keenam, conservation bias, yaitu investor cenderung memaksakan penilaian awal dan menyangkal perubahan kondisi yang terjadi atas investasinya. Yang ketujuh yaitu confirmation bias atau selection bias, yaitu investor cenderung hanya mencari informasi yang mendukung pandangannya atas keputusan investasi dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan pandangannya. Dan yang terakhir yaitu hindsight bias, yaitu investor cenderung hanya mengingat dan melebih-lebihkan keberhasilan pengalaman investasi di masa lalu, namun melupakan kegagalan yang pernah terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriah dengan NIM 2018-21063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bias emosi. Bias emosi ini berbeda dengan bias kognitif yang berfokus pada informasi dan pengetahuan. Bias emosi lebih menitik beratkan pada perasaan dan spontanitas dibandingkan fakta. Dengan demikian, bias emosional ini menggambarkan kesalahan keputusan karena mengabaikan fakta. Berikut ini adalah ragam bias emosi. Yang pertama, overconfidence bias. Keputusan investasi dilakukan karena kepercayaan diri investor yang terlalu berlebihan atas prediksi dan informasi yang dimilikinya. Salah satu jenis bias atau ketimpangan yang muncul secara alamiah yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Implikasi dari bias ini adalah investor cenderung merasa bahwa analisis yang menjadi dasar keputusan transaksinya telah benar, walaupun tidak demikian. Investor confidence ini terlalu yakin atas kemampuan mereka dalam mengidentifikasi suatu perusahaan sebagai pilihan investasi yang potensial. Mereka merasa bahwa analisis yang mereka lakukan benar dan prediksi mereka sudah tepat. Dengan begitu, mereka pun tidak ragu-ragu untuk menaruh seluruh sahamnya di perusahaan tertentu. Mereka pun mengesampingkan informasi negatif yang mengindikasikan peringatan bahwa pembelian saham tidak boleh dilakukan atau saham yang sudah dibeli harus dijual. Mereka pun mengesampingkan informasi negatif. Hal ini disebabkan karena mereka terlalu yakin dan percaya pada pandangan dan pengetahuan mereka sendiri, sehingga informasi lain yang mereka dapat tidak terlalu mereka hiraukan. Dan selanjutnya yaitu loss aversion bias.
Investor ini merasa dampak kerugian investasi lebih besar dibandingkan kepuasan atas keuntungan investasi. Akibatnya, investor rela untuk terus mempertahankan investasi yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, loss aversion. Mungkin yang bisa menjelaskan kenapa mayoritas orang agak ragu untuk memulai usaha baru secara mandiri. Bahwa sebelum memulai menjalankan usaha, kebanyakan orang sudah takut duluan. Takut jangan-jangan nanti malah rugi, jangan-jangan usahanya gagal. Loss aversion ini sendiri juga mungkin bisa menjelaskan kenapa kebanyakan orang agak pesimis dengan peluang keberhasilan yang akan mereka miliki. Dan yang selanjutnya, self-control bias. Investor ini tidak disiplin terhadap proses dan tujuan investasi yang telah dibuatnya sendiri. Sedangkan selanjutnya, status quo bias. Status quo bias sendiri ini perasaan nyaman yang dirasakan investor membuatnya tidak mau mengubah atau melakukan penyesuaian investasi. Dan selanjutnya adalah endowment bias. Investor menilai investasi dari sisi sentimental dan mempertahankan apapun kondisinya. Dan selanjutnya adalah regret aversion bias. Investor ini takut mengambil keputusan investasi karena takut akan dampak yang tidak diharapkan yang mungkin terjadi. Regret aversion investor ini menunjukkan tindakan menghindari konsekuensi sama secara tegas karena ada perasaan takut. Pada dasarnya, jenis bias ini berusaha mencegah rasa sakit dari penyesalan yang dihubungkan dengan kekesalan keputusan. Regret aversion juga membuat orang terlalu khawatir tentang perubahan di pasar keuangan yang akhir-akhir ini yang menghasilkan kerugian. Ketika orang mengalami hasil investasi yang negatif, secara naluri mereka merasa didorong untuk konservatif dan mundur. Bagaimanapun juga, periode terjadinya harga turun sering menjadi peluang yang baik untuk pembeli. Regret aversion sendiri ini tidak terjadi hanya pada saat mengalami kerugian, tetapi juga pada saat seseorang mengalami keuntungan. Regret aversion ini investor biasanya menjadi reluktan, seperti contoh untuk menjual saham yang nilainya naik terus dari indikator menunjukkan dengan tegas harus jual. Sebaliknya, regret averse investor berpegang teguh pada posisi tersebut di mana seharusnya dia jual. Dan yang terakhir adalah greed bias. Greed bias ini sendiri keinginan untuk terus mendapatkan keuntungan meskipun harus melampaui batas kemampuan investasi yang dimiliki oleh investor. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Akdan Fadil Arifki dengan NIM 2018-210709 yang akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal yang harus diperhatikan investor agar tidak salah mengambil keputusan. Untuk itu, meski investor tidak bisa menghindari semua bias, maka investor dapat mengurangi dampaknya dengan melakukan strategi-strategi seperti di bawah ini. Yang pertama, melakukan analisis informasi yang komprehensif. Yang kedua, identifikasi toleransi tingkat risiko. Yang tiga, alokasi aset strategi. Yang keempat, melakukan rebalancing portofolio secara berkala. Yang kelima, memiliki perencanaan keuangan pribadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori behavior finance. Yang pertama ada prospek teori atau teori prospek. Teori ini dikembangkan oleh dua ilmuwan terkemuka Amerika, yaitu Daniel Kahneman dan Amos Tversky pada sekitar tahun 1979. Daniel Kahneman kemudian menjadi psikolog pertama dan satu-satunya yang memenangkan Nobel Ekonomi pada tahun 2002 dan menjadi salah satu penemuan terbesar dalam bidang behavioral finance. Yang kedua ada sentiment investor. Slaver pada tahun 2002 mendefinisikan sentimen investor sebagai keyakinan perilaku berbasis heuristik atau aturan praktis daripada rasionalitas Bayesian dalam membuat keputusan investasi. Ini terjadi ketika preferensi dan kepercayaan investor memenuhi bukti psikologis daripada model ekonomi standar. Sekian dari saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Anggraini, NIM 2018-210810. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang ambiguity aversion. Nah, di sini dijelaskan oleh Elbert tahun 1961 yang mendefinisikan ambiguity aversion sebagai keinginan untuk menghindari hal-hal yang belum jelas atau masih ambigu, meskipun tidak akan meningkatkan appetite utility. Nah, selanjutnya ada competence effort yang dijelaskan oleh Hilt and Tversky tahun 1991 yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan ambiguity aversion. Penelitian ini memunculkan konsep competence effort yang menyatakan bahwa tingkat ambiguity aversion seseorang dipengaruhi oleh tingkat subjektif kompeten atau kompetensi subjektif. Nah, selanjutnya ada overconfidence. Nah, overconfidence berbeda dengan competence effort. Dalam literatur psikolog, overconfidence dapat diartikan sebagai keyakinan bahwa distribusi probabilitas prediksi seseorang lebih tinggi dari yang sesungguhnya. Sedangkan dalam berbagai literatur keuangan, overconfidence didefinisikan sebagai penafsiran yang terlalu tinggi atau overestimating dalam menilai suatu financial asset. Selanjutnya ada excessive trending theory. Nah, teori ini pertama kali ditemukan oleh Oden tahun 1998 dan Daniel pada tahun 1998. Selanjutnya ada perilaku herding. Perilaku herding yaitu sebuah perilaku investor yang tidak rasional sebagaimana yang dijelaskan oleh teori keuangan klasik, karena para pelaku pasar atau investor tidak membuat keputusan dalam berinvestasi sesuai dengan dasar-dasar pemikiran dalam ekonomi terkait investasi, namun mereka bertindak berdasarkan investor lain apabila mereka pada kondisi yang sama atau mengikuti konsensus pasar. Nah, sekian presentasi dari saya.